Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Wassalamu muslimin rahimakumullah. Jamaah majelis zikir dan ilmu setiap malam Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita sebelumnya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat maghfirah dari Allah, nikmat taufik hidayah sehingga kita dapat bermuajah di tempat Bang Paris dalam rangka zikir sekaligus juga nanti kita akan selamatan nih Pak Haji, syukuran ilmu hari Pak Haji untuk ilmu yang dilakukan setiap malam Jumat. Selamatan apa? pelok baru. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, insya Allah pada kita semuanya selaku umatnya yang akan mendapatkan sahabat yang kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita sudah dua minggu tidak bertemu karena kemarin Idul Adha kita pending sementara karena memang kita fokus kemarin untuk saum, tarwiyah dan arafah. Alhamdulillah juga saya dengar perkembangan jamaah haji Indonesia khususnya dari Ustadz Dedi itu yang jumlahnya 115 orang sudah selesai menunaikan ibadah hajinya, sudah tuntas. Jadi rukun-rukunnya sudah dilaksanakan, tinggal melaksanakan umroh sunnahnya saja. Ya, kemarin ada berita yang tragedi terowongan Mina, alhamdulillah tidak ada korban. Ya, dan alhamdulillah juga telah selamat. Jadi tinggal menunggu kepulangannya, insya Allah nanti sampai ke Indonesia sekitar tanggal 27 Juli 2022. Kalau mungkin nggak capek sih bisa kita ajak sekalian, tapi nggak tahu dah, mungkin masih capek kali ya tanggal 30 itu. Demikian sekedar sebagai mukadimah kita ini, dan mengingat kita sudah melaksanakan pembacaan Ratibul Haddad setiap malam Jumat. Alhamdulillah doa kita sudah kita sampaikan buat pada keluarga kita, saudara kita yang telah menunaikan ibadah haji. Maka kita kembali pada malam ini membacakan surah Yasin dan tahlil zikir untuk kita kirimkan pahalanya kepada arwah kita, arwah keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Entah mungkin itu orang tua kita, entah mungkin kakek kita, nenek kita, dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dari para jamaah semua. Marilah kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah, ala hadiniyah wa ala kunatin salihah wa hirajan nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minkum wal amwat. Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kunatin salihah wa hiratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi syahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi walidina walidikum wa qurbatina wa qurbatikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimina kafah. Amma bi'adna wa tagasyahu birahmah wa al-maghfirah wa yashkunul jannah. Summa ila ruhi khususan almarhum. Mari kita sebutkan keluarga kita masing-masing. Summa ila ruhi khususan almarhum. Wafuru ya wa jamil muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat bin ummati Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون أجعلنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من عذاب إلى ربهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسعناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الحق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله الله يا 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 لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف بمن يرزق من يشاء وهو القوي العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان
وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سل لهم الفاتحة Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin astaghfirullahaladzim ilal karim al karim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultani Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat taqdilana biha jamihal hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna sulul khayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al mamat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi al hajat Allahumma ij'al wasal sawa ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah wa bihamdi wa ma sallaina ala nabiyyika Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma dzil rahmatan wal maghfirah was syafa'ata wa ni'mata ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Tuhan nafsul mutma'inna irji'a ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhulil jannati rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayna shighara ujibul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mar abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya, kita niatkan baca surat Al-Fatihah pada adiknya Kang Yayat ya. Siapa nama itu? Arif Budiman bin Haji Toha ya. Mari kita niatkan, mudah-mudahan dia segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhil Ustaz. Masykur. Sallu ala nabi. Masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin jami'in malaikatil muqarrabin wa ila hadrati awliya illahi ta'ala fi hadzal makan wa hadhihi al-qaryah wa hadhihi al-madinah fi ayyi kulli makan wa ila hadrati al-muta wa ila hadrati ahli kubur dari sahibul bait semuanya, wa ila hadrati ahli kubur kita semua, wa ila hadrati jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ladun adam ila yamina hada wa bil khusus li hadrati abaina wa ummahatina wa asatidina wa mu'allimina wa murabbir rahina wa nakhussu khususan li hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Banjar ghafarallahu lahum wa nawwara dharaihahum
واجعل الجنة مثواهم ونفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman-teman semua, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa taklim lagi setelah kemarin libur Idul Adha. Gimana kemarin? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Beberapa saat yang lalu saya ditanya gara-gara sharean, nggak tahu katanya ada yang bilang TikTok, ada yang bilang video Habib Condet, tapi yang kena saya lagi. Waktu ngaji di Klender, terus ngaji di Pasar Minggu juga sama pertanyaannya. Ada Habib menyampaikan bahwa haram katanya kurban pakai fasilitas masjid. Ada yang dapat juga. Ada syarat begitu bikin kitanya kena imbasnya. Kata beliau haram kurban pakai fasilitas masjid, entah itu pakai tambang masjid atau pakai golok masjid atau bahkan pakai halaman masjid maupun pakai air masjid. Yang saya tangkap sekilas seperti itu. Kata beliau haram. Terus begitu di pengajian saya yang ditanya, mentang-mentang saya dari Condet juga, lah apa hubungannya saya bilang gitu kan. Nah, terus kita meraba-raba. Ini jawaban saya, terus terang jawaban saya meraba-raba atas dasar husnuzon dulu. Yang pertama saya bilang bisa jadi Habib membaca dari naskah kitab klasik atau kitab kuning karya ulama zaman dulu yang dikarang oleh ulama-ulama daerah Timur Tengah sana, daerah Arab sana. Kita tahu bahwa di daerah sana orang kalau korban itu masing-masing, nggak pakai panitia, ya kan? Orang sana tuh kalau korban masing-masing. Jadi contoh Mas Sofyan orang Arab seandainya kalau mau korban ya kalau mau kurban ya udah potong-potong sendiri, cacah sendiri, bagi-bagi sendiri, kan begitu kalau orang sana. Nah, sekarang kita bisa bayangkan orang yang korbannya mandiri, tapi pakai fasilitas masjid, ya wajar kalau haram saya bilang gitu. Lah iyalah, Mas Sofyan korban sendiri di depan rumah, tapi pakainya air masjid, pakainya karpet masjid, jadi nggak boleh lah, nggak boleh. Itu. Iya. Beda dengan kondisi di tanah air kita, yang rata-rata orang korban pakai panitia dan panitianya panitia masjid yang memang diniati buat syiar masjid. Maka wajar kalau pakai fasilitas masjid, karena memang ada unsur buat masjid juga kan begitu. Jadi itu beda kondisi, cuman penyampaiannya kok dilalah di tempat yang berbeda kondisi tadi, makanya bikin kisruh kan itu. Jadi orang-orang kemarin yang di Klender, yang di Faiz, teman-teman Faiz, mereka saya tanya, terus tanggapan teman-teman gimana? Tanggapan kita ya Habib kita punya ulama sendiri Ustadz gitu kata mereka. Enggak bisa diluruskan saya bilang gitu. Jadi Habib enggak salah dengan apa yang beliau baca. Memang beliau baca kitab zaman dulu yang dikarang orang sana, yang mana di sana budayanya seperti itu. Maka wajar di kitab itu tertulisnya haram pakai fasilitas masjid, karena korban di sana rata-rata mandiri. Iya, malah enggak umum pada panitia di masjid itu. Sampai sekarang ya malahan. Nah, iya kan? Enggak ada panitia kan? Iya, makanya. Jadi kondisi di Arab cuman fatwanya di Indonesia itu yang bikin kisruh kan itu. Ya udah. Jadi terus terang kita jangan menyalahkan ulama lah. Kita husnudon dulu lah, jawaban kita atas dasar husnudon. Saya jawabnya seperti itu.
Terus kalau mengingat masalah kurban teman-teman, mungkin ini pernah saya sampaikan, cuman karena ada yang baru ketemu, mungkin ada belum dengar ini. Ada juga kisah lagi, ini di kitab-kitab klasik juga, berarti udah lama ini kejadiannya. Yaitu suatu ketika ada seorang ulama yang lagi haji. Haji kalau terakhir kan tawaf wada, tawaf yang terakhir. Tawaf ifadah, terakhir ya. Nah, tawaf wada, iya benar tawaf wada karena mau meninggalkan Mekah, tawaf wada. Iya. Nah, setelah tawaf, ini ulama minggir biasa, terus ya kalau bahasa kita nongkrong lah sambil ngeliatin Ka'bah. Dan memang itu ibadah. Ngeliatin Ka'bah itu ibadah. Sambil ngeliatin Ka'bah, sambil ngeliatin orang tawaf, itu kan enak tuh. Ternyata di antara sekian banyak orang yang tawaf, ada satu perempuan, ibu-ibu, yang mukanya itu cerah, berseri-seri, yang beda dengan yang lain. Saking cerahnya itu nonjol lah istilahnya lah. Menonjol, dilihat dari jauh itu menonjol cerahnya. Bukan karena make up, bukan. Nah, ini ulama melihat penasaran. Akhirnya ditunggu sampai selesai tawaf. Terus ditemuin itu ibu-ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu boleh minta waktunya sebentar. Saya mau nanya. Oh iya ya silahkan. Tadi waktu ibu tawaf, awalnya sekilas, akhirnya saya perhatikan. Kok wajah ibu kok berseri-seri, kayaknya cerah banget ya. Emang ibu nggak pernah sedih? Rahasianya apa, Bu? Tanya ulama ini. Nah, terus si ibu jawab, Pak, Syekh, mungkin Bapak bilang saya nggak pernah sedih. Kalau dicerita-ceritakan, bisa jadi mungkin sedihnya saya itu lebih dari orang-orang pada umumnya. Setahun yang lalu, pas sama musim haji seperti ini, Idul Adha, kami keluarga, saya punya suami, anak 3, masih kecil-kecil, yang paling kecil masih bayi, itu kurban. Ya tadi, sebagaimana kita cerita, orang sana kan kurban kan sendiri. Nah, habis sholat Id, suami saya langsung ambil kambing buat dipotong di halaman. Yang saya sama anak yang paling kecil karena masih bayi, sama saya rebus air di dapur buat ntar kalau kambing udah bisa dimasak kita masak. Kan orang korban kan boleh tuh ngambil sebagian. Nah, anak saya yang kecil yang nomor 1 sama nomor 2, mereka masih kecil-kecil, mereka ngikut bapaknya nonton, liatin. Selesai bapaknya motong, nyacah-nyacah, anak yang pertama sama anak yang kedua ke samping rumah. Mereka main berdua, kata si kakak, Dik, tadi lihat nggak bapak motong kambing? Iya kak, lihat kak. Ya udah yuk kita main potong-potongan. Kata kakak adik ini. Adik jadi kambingnya ya, kakak jadi bapak. Gitu. Bener, adiknya suruh tiduran, kakaknya ngambil golok, adiknya digorok. Adiknya digorok. Nah, lihat ibunya ngelihat teriak. Si kakak bangunin adiknya udah nggak bangun-bangun lagi. Dikiranya tadi mainan, nggak taunya mati beneran. Si ibunya, Pak, anakmu tuh Pak. Wah, langsung bapaknya ke tempat anaknya, kakaknya ketakutan langsung lari. Kata si ibu, kejar Pak. Takut anaknya nanti ke hutan daerah sana kan bukan kayak hutan kita. Hutannya kan ya pohon berduri sama padang pasir. Kan begitu. Akhirnya dikejarlah sama bapaknya. Si ibunya yang panik lihat anak kedua digorok tadi, lupa anak bayi yang di dapur. Anaknya merangkak, ceburlah ke rebusan air itu. Matanglah itu anak yang paling kecil. Anak kedua kegorok, anak yang paling kecil matang sama air. Ditunggu-tunggu suami sama anaknya nggak pulang-pulang. Begitu dibantuin sama tetangganya, kabar yang balik ternyata anak yang pertama mati dimakan singa, bapaknya meninggal karena nggak bawa bekal minum, kehausan, akhirnya meninggal juga. Satu hari meninggal suami, anak 3 dalam keadaan yang berbeda-beda.
saya pasrah, Syekh, kata si ibu ini. Udah, memang udah takdir, saya nggak bisa ngelawan. Saya serahkan kepada Allah. Saya berusaha sabar mungkin. Mungkin karena sabar itulah, maka muncul yang kayak Syekh lihat tadi, seakan-akan saya nggak pernah sedih. Padahal kalau diingat-ingat itu sangat-sangat menyedihkan, kata si ibu itu. Jadi Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya kayak tadi, orang-orang yang kelihatan senang gembira itu belum tentu mereka itu orang-orang yang nggak pernah punya masalah. Bisa jadi karena mereka pintar menyembunyikan masalah. Bisa jadi karena memang mereka itu orang-orang yang sangat-sangat sabar, sehingga orang lain nggak tahu masalah di belakangnya. Dan itulah memang sebagai orang Islam itu seperti itu. Kalau ada masalah, ngadunya ke Allah, bukan gremeng ke manusia. Terus kemarin waktu saya ngaji ada yang nanya, Pak Ustadz batasnya sabar itu mana? Sampai kapan? Sampai apa? Saya bilang batasnya sabar sampai meninggal, saya bilang begitu. Iya, nggak ada batasnya sabar. Yang terbatas adalah kemampuan kita, sampai mana kita kuat menahan itu. Bahkan seorang nabi pun, seorang Nabi Nuh yang 950 tahun berdakwah, terkenal sabarnya, itu aja mengalami batas. Apa batasnya? Ketika beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan di atas muka bumi ini satu keluarga kafir pun, ya Allah. Kenapa kok seperti itu? Nanti kalau engkau biarkan satu keluarga kafir di muka bumi ini, mereka akan mempunyai anak-anak yang juga anak-anak itu akan kafir kepadamu, kata Nabi Nuh. Ada batasnya. Tapi ya tadi, karena ulama mengelompokkan para nabi ini, ulul azmi itu cuma 5, akhirnya Nabi Nuh masuk walaupun nomor 5 kan begitu. Ya kan? Nomor 5 Nabi Nuh, nomor 4 siapa? Nomor 4-nya bukan Nabi Ibrahim, nomor 2, nomor 4 Isa, nomor 3 Musa, nomor 2 Nabi Ibrahim, nomor 1 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulul azmi, azmi itu sabar yang di atas sabar, itu azmi, ulul azmi. Karena kesabaran beliau-beliau inilah sampai ulama mengkategorikan 5 teristimewa itu, ulul azmi. Dari 25 para nabi, para rasul. 25 ini kata para ulama, 25 ini yang wajib dihafal. Kalau rasul jumlahnya ada 313. Yang wajib dihafal cuman 25. Mas Bian, apa? Apalah. Emang sekomplek ini ada berapa orang? Kakak 350. 100 saja hafal nggak orang sini? Hafal lah nama-namanya. Oh iya, masa 100 tetangga hafal, 25 nabi nggak hafal? Ah, gimana sih? Ayo Pak RT. Pak RT sewarga aja hafal semuanya tuh, berapa ratus warganya. Suami, istri, anak-anaknya. Masa 25 nabi nggak hafal? Ya harus hafal, harus hafal. Nah, cuman 25. Kalau malaikat cuman 10. Kalau kitab cuman 4. Malaikat nggak terhitung jumlahnya. Yang wajib dihafal cuman 10. Kitab ada 104, yang wajib dihafal cuman 4. Nabi ada 24.000. Dari 24.000 yang jadi rasul 313. Dari 313 yang wajib dihafal cuman 25. Dah, itu aja. Ya, PR ya. Iya, iya. Enggak. Ya, kita lanjut taklimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas jamak qasar, lantas ada sholat namanya sholat hajat.
Belum. Sholat hajat. Kata Imam Ghazali, saya baca yang itu dulu, dan lainnya, bahwasanya telah diketahui enggak ini. Niat ini ikutnya atas. Yang kata ini nanti ngikutnya ke bawahnya. Oke. Ya udahlah, berarti belum nggak ada keterangannya di sini. Langsung cuma niat doang. Ya. Sholat hajat niatnya usolli sunnatan to'atal hajati rokataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ada yang simpel di pasolatan yang saya baca, usolli sunnatan lihajati atau lihajatin lillahi ta'ala. Udah ada juga seperti itu. Silahkanlah. Ini sholat sunnah. Nah, ada juga kalau ini dari para guru, kalau ditanya kitabnya saya nggak tahu deh kitabnya di mana itu. Ya, yaitu pertama baca kuliah, kedua baca kulhu. Terus apalagi ya yang di sujud itu ya, aduh lupa saya. Di sujud itu selain subhana rabbiyal a'la ada lagi tambahan. Aduh, buka catatan lagi ini, udah lama nggak dikerjain itu. Ada tambahannya, tapi tetap kalau nggak salah itu ada muji Allah, ada sholawat, ada Robbana atina fid dunya hasanah 10 itu kalau nggak salah. Ada sholawatnya, ada Robbana atina 10 kali. Itu. Jadi begini, teman-teman semuanya, doa itu bagus, doa itu bagus. Saya ulangi lagi. Tetapi ada lafaz ya, ini ngomong ungkapan loh ya, ungkapan doa itu bagus. Jangan ngomong doa yang sholat, kalau sholat udah otomatis lah, sholat juga doa itu. Tetapi ada lagi yang lebih bagus, yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman terkadang kebanyakan orang itu lebih memperbanyak doa daripada memuji. Kemarin saya ditelepon, ada beliau ngeluh, udah begini, udah doa, udah macam-macam, kenapa nggak diijabah ya? Begitu, ngeluhnya begitu. Saya bingung. Bingungnya kenapa? Begini. Ya gimana ya? Karena kalau kita sering bilang ke teman-teman itu, udah doa ya doa udah nggak usah pakai maksa-maksa, nggak usah pakai kalau nggak diijabah terus kayaknya sedih gitu, enggak. Kenapa kok begitu Pak Ustadz? Karena doa sendiri itu udah ibadah. Anggaplah seandainya ini senasib-nasibnya nggak diijabah seandainya doa kita, udah ibadah. Kita minta Allah tuh udah ibadah, walaupun nggak diijabah. Gitu. Makanya udah santai aja lah, minta aja lah. Diijabah syukur nggak ya udah, itu aja kok repot. Memang kita banyak dosa, udah gitu aja. Kalau kita ngomongnya begitu, bagi orang yang nggak banyak dosa, kalau doanya diijabah itu malah susah. Percaya nggak? Percaya. Orang yang dekat kepada Allah, kalau doa dikit-dikit diijabah itu malah susah. Susahnya apa? Jangan-jangan ibadah saya dikasih pahalanya di dunia doang. Takutnya di situ malah. Bagi orang yang dekat loh ya. Tetapi bagi orang yang rata-rata orang umum, kalau nggak diijabah susah. Kebalik. Makanya yaudah kita latihan aja. Sekarang kita latihan, saya kasih tipsnya. Kita doa aja lah. Sebagai seorang hamba memang pantasnya berdoa. Tapi seandainya nggak diijabah sekarang, nggak usah sedih. Toh kita doa juga udah ibadah, udah gitu aja. Ya Allah pokoknya sebagai seorang hamba, katanya suruh doa, saya minta udah saya ya Allah, udah gitu aja lah. Engkau ijabah, alhamdulillah, nggak diijabah pasti tahu lah yang terbaik buat saya, udah gitu aja.
Sekali lagi teman-teman semuanya, ini nggak cuma di sini, dimanapun yang saya ngajar, saya kasih tahu bahwa jangan sekali-sekali barter ibadah dengan duniawi. Contoh, sholat duha biar kaya, sholat tahajud biar derajatnya tinggi. Jangan, sayang. Sama-sama diterima ibadah kita. Mending kalau sama-sama diterima loh ya. Terus disuruh milih, kalau disuruh milih seandainya milih di akhirat atau milih di dunia, pasti harusnya milih di akhirat, ngambil pahalanya. Nah sekarang kalau ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita barter duniawi, sayang. Ibadah kalau sudah diterima tuh nilainya itu jauh daripada bumi dan isinya. Apalagi cuma barter, cuma duit sekian miliar, sayang. Udah ibadah aja lah. Dikasih cipratan dunia ya alhamdulillah. Seandainya disimpan dikasih di akhirat ya alhamdulillah, memang itu tujuan kita. Udah gitu aja. Duha ya duha, tahajud ya tahajud, dikir ya dikir, baca Quran, udah gitu aja lah. Nggak usah karena macam-macam. Tapi butuh Pak Ustadz, butuh nih saya kasih tahu. Allah Subhanahu Wa Taala ngasih kita satu hati, dua akal. Yang mana akal itu untuk mencerna apa yang terjadi di sekitar kita. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan hal-hal yang sifatnya, kalau kata orang sana, apa namanya, hukum alam. Kalau kata kita sunnatullah. Contohnya apa sunnatullah itu Pak Ustadz? Contohnya kalau lapar mau kenyang ya makan. Itu sunnatullah. Jangan dibantah. Pak Ustadz, ada tuh orang lapar nggak makan kenyang, itu udah bukan tingkatan kita. Tingkatan kita masih tingkatan manusia biasa, masih pakai rumus sunnatullah. Kalau lapar kenyang, kalau haus minum, kalau nggak punya duit kerja atau usaha. Udah gitu aja sunnatullahnya begitu. Iya, sunatullahnya begitu, jangan dilawan. Belum tingkatan kita. Iya. Ini melewat ya? Enggak ya? Ya dah. Ada orang yang sok, ini saya bilang sok ini. Sok ngelawan sunatullah. Dia nggak mau kerja. Terus maunya dikira jantan juga ada rezeki, kata dia begitu. Dia tetap sholatnya rajin, sholat sunnah rajin. Kata dia ntar juga ada rezeki, ngomongnya begitu. Dalam hal rezeki, dia alasannya takdir Allah. Pakai dalil yang penting dekat Allah, ntar juga dikasih rezeki. Sekarang kita uji dia, berani nggak ketika dia lapar, nggak usah ngambil makanan, nggak usah masukin ke dalam mulut. Ntar juga kalau Allah kasih kenyang juga kenyang, berani nggak dia ngerjain? Kalau dia berani, itu udah tingkatannya nggak apa-apa lah, biarin aja itu. Tapi kalau dia nggak berani, itu mah berarti orang malas. Alasan aja tuh, pikirnya banyak, sholatnya banyak, malas kerja kan begitu. Ya kan, sekali lagi teman-teman, tingkatan kita manusia biasa sudah dikasih tahu oleh Allah, kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau kepengen punya duit kerja atau usaha, itu udah sunatullah. Kalau terus kita ngelawan, bahayanya begini, bahayanya. Ah, saya nggak usah kerja Pak Ustadz, saya sholat duha aja yang rajin. Kata Nabi kan ntar juga yang sholat duha rajin kan nggak bakal fakir kan begitu. Begitu dia sholat duha rajin, nggak kaya-kaya, nanti korbannya sholat duha. Aku udah sholat duha lama banget pasti nggak kaya-kaya, ujung-ujungnya begitu nanti. Ya kan, udah kerja aja. Dan yang saya lihat sendiri, kebanyakan orang-orang kaya itu tetap kerja walaupun ibadahnya banyak, tetap kerja. Dia ada usaha. Bapak boleh cek lah orang-orang kaya yang kira-kira enak dilihat, tanya. Beliau rata-rata duhanya rajin, tahajudnya rajin. Kadang puasa Senin Kemisnya nggak pernah bolong. Tapi beliau tetap usaha atau tetap kerja, nggak meninggalkan itu. Dan memang sunnatullahnya seperti itu.
biar kita itu nggak malas. Dulu kan pernah ada cerita, sahabat Umar ngamuk tuh gara-gara ada pemuda yang di masjid aja pagi-pagi. Kenapa kamu? Ibadah. Kok nggak kerja, kenapa ntar juga ada rezeki? Diamuk sama sahabat Umar, suruh kerja. Memang seperti itu. Takutnya apa? Kalau kayak tadi itu takutnya agama yang dikorban. Begitu dia nggak kaya, apalagi keluarganya berantakan gara-gara nggak ada ekonominya, yang disalahin sholat duhanya, yang disalahin sholat sunnahnya. Tahu tuh suamiku masjid mulu, dia nggak mau kerja, masjidnya yang salah kan akhirnya. Iya kan? Nah maka teman-teman semuanya ajarin, kalau ada teman-teman kita yang salah langkah ajarin. Kalau dia memang benar-benar kuat imannya, yang tadi dia bilang rezeki itu urusan Allah, ya udah kalau lapar nggak usah makan, kalau haus nggak usah minum, urusan Allah juga bilang begitu. Kalau dia udah sampai ke situ, benar-benar begitu kita saksikan, ya udah kita nggak usah bingung, nggak usah celak-celak dia lah, terserahlah dia lah. Iya. Ya udah tingkatannya udah begitu Pak. Nah, iya, kalau dia benar-benar nggak pernah makan, nggak pernah minum, tapi masih hidup, ya udah itu, nggak usah dicolek lah, udah bukan tingkatan kita lah itulah. Ya, dah lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah kelewat tapi nggak apa-apa lah buat tahun depan. Halaman 43. Kata Imam Ghazali dan lainnya, bahwasanya telah diketahui Lailatul Qadar itu dengan awal Ramadan. Ini yang sering di-share di WhatsApp. Nih, dengerin. Maka jika awalnya itu hari Ahad, ya, atau Rabu, maka Lailatul Qadarnya malam ke, kenapa di sini begini ya bahasanya ya, ke 9 likur lagi. Bukan ini Kiai Banjar, Jawa gimana? Kalimantan ini. Lanjut sambil santai aja. Saya ulangi lagi. Kalau awal Ramadan hari Ahad atau hari Rabu, kata Imam Ghazali dan yang lain, maka Lailatul Qadarnya malam 29. Oh, nanti buat rumus, buat status besok ya. Kalau pas Ramadan. Ya. Dan jika awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadar pada malam ke-21. Selikur, enggak 21 di sini. Dan jika awal Ramadan hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Selasa Jumat 27. Ulangi lagi. Ahad Rabu 29. Terus kalau Senin 21. Selasa Jumat 27. Yang belum hari? Kamis sama Sabtu. Cari Kamis sama Sabtu. Dan jika awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar pada malam ke-25. Gimana rumusinya ini? 21 hari Kamis. 23 belum. 25 hari 21 hari Senin. 25 hari Kamis. 27 Selasa Jumat, 29 Ahad Rabu. Nah, lanjut lagi nih. Maka pada malam ke-25, dan jika awal Ramadan pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Gimana? Enaknya gimana nih ngitungnya?
Dari 21 dulu, dari 21. 21 Senin. 23 Sabtu. 25 Kamis. 27 Selasa Jumat. 29 Rabu Ahad. Udah, hafalin. Udah lewat sih. Kemarin apa kemarin? Pertamanya hari apa kemarin? Puasa kita. Bukan Ramadan kemarin. Ahad. Iya. Berarti tanggal 29 kira-kira. Nah, repotnya itu. Kalau Muhammadiyah Ahad, kita Senin. Nah, itu yang benar yang mana Pak Ustaz? Itu qadarnya 2 kali. Terserah Allah lah. Buat berapa kali juga terserah. Nah. Oh berarti kalau yang benar dijabat kan? Eh? Yang pas bareng kan? Jadi Muhammadiyah sama NU ketemu. Nah, itu. Nah. Ingat ya, ini pendapat Imam Ghazali. Kalau pendapat imam yang lain bisa jadi beda lagi. Iya. Nah, kan saya bilang ada lebih dari 40 pendapat tentang Lailatul Qadar. Gitu. Dan yang bisa dipastikan atau yang bisa dipegangin lah, Lailatul Qadar itu pastinya ada di Ramadan. Udah gitu aja lah. Tanggalnya mau udah. Pastinya ada di Ramadan udah. Nah, kalau mau selamat dari hari pertama kita cegat dari udah Lailatul Qadar. Itu di tempat saya dulu udah lama. Cuman orangnya udah pindah. Cuman jamaahnya ada sebagian yang masih orang kita. Itu ada ustadz yang bisa itu. Dia. Ya wallahu alam apa bisa beneran apa enggak tahu. Pokoknya kata dia Lailatul Qadar malam ini itu dia berani itu. Berani begitu. Dan jamaahnya juga pada nurut. Ada begitu. Ya apa-apa terserah lah. Kalau saya pribadi mending yang tadi lah, yang penting Ramadan udah gitu aja aman itu, udah pasti betul itu. Ya, mana ini? Pada hari Sabtu maka ke-23. Dan kata Syekh Abdul Hasan, mula-mula aku balik sampai sekarang, maksudnya dari saya balik sampai sekarang, itu maksudnya. Tiada luput aku dari malam Lailatul Qadar itu dengan mengamalkan qasidah. Ini qasidahnya yang mana ya? Tulisannya di sini qasidah, jangan dirubah-rubah. Ya. Iya. Enggak lah, enggak harus begitu. Iya. Nyanyi yang madah apa namanya? Yang memuji-muji Nabi juga qasidah namanya. Nah, di sini cuma qasidah doang, nggak ada qasidahnya. Ya udah, nggak ada syairnya, nggak ada. Nah, langsung lafaz niat sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Nah ini apa namanya? Ya wallahu alam. Kenapa kok wallahu alam begini? Sholat itu yang pasti satu, ada niat sholatnya. Yang dua, sholat apa? Yang ketiga, sunnah apa fardu kan begitu. Nah di sini sholatnya sholat Lailatul Qadar. Nah sekarang pertanyaannya, Lailatul Qadar itu waktunya pas betul Lailatul Qadar apa bukan kan gitu. Makanya wallahu alam inilah. Tapi ini tetap yang nulis kiai tetap kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz niat sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Lafaz niat sembahyang pada malam Lailatul. Tahu malam Lailatul Qadar? Hah? Iya, begini. Ini kalau di Basul Masail itu begitu. Lafaz itu satu persatu itu harus benar,
Jangan sampai bisa didebat. Lafat niat sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Sekarang kalau seandainya sekarang malam 27, sekarang apakah malam Lailatul Qadar, kan begitu pertanyaannya. Kalau Bapak bilang iya sekarang malam Lailatul Qadar, ya udah niatnya begini berarti bener. Usolli sunnata Lailatul Qadri, saya niat sholat Lailatul Qadar. Arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar, 4 rakaat. Nah, ini kita baca satu-satu. Maka dibaca ayatnya sesudah Fatihah, alhaakumut takatsur, hingga akhirnya. Dan kul huwallah 3 kali berturut-turut dalam keempat rakaat. Niscaya, wah nggak ada rakaat, nggak ada tahiyat awal apa enggak ini. Niscaya dimudahkan Allah, apa ini? Keluar ruhnya waktu sakaratul maut, dan dilepaskan Allah daripada siksa kubur, dan diberi Allah Ta'ala ia 4 tempat daripada nur di alam akhirat. Tiap-tiap satu nur itu 1000 mahligai. Mahligai itu apa ya? Dalam surga, untuk kesenangan orang yang berbuat amal itu. Dinukil dari kitab Nahzatul Majalis. Nah, ini ada nukilnya beliau. Ya udah, ini berarti ya beginilah hazarah ilmu. Enggak apa-apa kita belajar. Bapak jalanin ya alhamdulillah. Kalau mau jalanin yang lain juga silahkan. Yang pasti dengan sebegini kita nggak boleh mencela orang yang melakukan. Ternyata ada dasarnya kan begitu. Ternyata ada dasarnya. Jadi kalau ada orang yang menjalankan, kamu sholat apaan? Aku sholat Lailatul Qadar. Ya udah biarin aja. Ada dasarnya ini. Nah seandainya Bapak enggak, ya udah nggak masalah. Saya sholat yang lain aja Pak Ustadz, ya udah nggak apa-apa. Sholat yang lain juga banyak kan. Nah gitu aja. Sholat tasbih seandainya, itu malah bagus alhamdulillah. Apalagi. Ayo. Sekali lagi teman-teman semuanya, sebagaimana dulu di awal-awal dulu saya bilang bahwa nahi mungkar atau mencegah kemungkaran itu syaratnya adalah tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut. Contoh, kalau kita menganggap sesuatu itu haram lantas dilakukan oleh orang lain, lihat dulu haramnya mutlak semua ulama bilang haram apa enggak. Kalau dulu saya kasih contoh paling gampang kepiting seandainya. Mas Pian makan kepiting, terus Pak RT bilang, wih haram, nggak boleh ngomong begitu. Kenapa? Ada yang bilang boleh kok. Iya. Tapi ada yang bilang boleh kepiting, ada yang bilang halal. Tuh, jadi kita nggak boleh nahi mungkar kalau belum sepakat keharamannya. Termasuk sholat Lailatul Qadar. Ternyata juga ada yang memperbolehkan kan begitu. Yang saya nggak tahu itu adalah sholat yang di akhir Jumat Ramadan. Ada tuh. Berapa rakaat sih itu? Yang katanya orang yang sholat pada saat itu, maka sholat-sholat yang dulu kebayar semuanya, gitu bilangnya. Itu yang saya belum tahu dalilnya itu. Kalau begini bisa jadi orang yang sholat pada itu seandainya, maka dapat pahala sekian kali sholat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau terus bisa menjadi gantinya sholat yang ditinggalkan, itu yang saya belum tahu itu. Iya, entah setahun nggak usah sholat, sholatnya sekali aja akhir Ramadan, nggak usah qadha. Saya ulangi lagi. Sehebat apapun ibadah sunnah tidak bisa menggantikan ibadah wajib. Sekali lagi, sehebat apapun ibadah sunnah tidak bisa menggantikan ibadah wajib. Kita puasa wajib bolong 1 dibayar pakai puasa sunnah setahun nggak bisa.
Kalau mau bayar ya puasa wajib juga, namanya qadha. Satu aja lah cukup. Orang utangnya satu, bayarnya satu itu cukup, nggak apa-apa. Tapi kalau bayarnya pakai sunnah nggak bisa. Termasuk sholat. Sholat wajib kita bolong satu, maka nggak bisa ditutup pakai sholat sunnah. Kalau kesempurnaan bisa. Contoh begini, saya kalau sholat wajib Pak Ustadz nggak bisa khusyuk. Istilah nilai itu nggak dapat 100 lah, paling dapatnya 40-50 lah nilainya. Nah terus ditambahin sholat sunnah sebagai kesempurnaan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bolong nggak bisa, tetap harus diqadha, pakainya wajib juga, namanya qadha. Ada sebagian dari kita tuh yang menganggap sholat sunnah itu bisa menambal. Nambal dalam arti nambal yang tidak sempurna, bukannya nambal, bukan pengganti, bukan. Tadi mungkin salah bahasa kali. Wah, nggak tahu deh kalau itu. Kalau yang nggak kenal qadha itu, yang setahu saya itu begini. Kata mereka itu begini. Kalau sholatnya, sholat fardu ini, kita ngomong sholat fardu ya. Kalau sholatnya tertinggal karena nggak sengaja, maka ada qadha. Kalau tertinggal karena sengaja, maka tidak ada qadha. Mereka, kalau begitu saya malah tahu itu. Yaitu teman-teman yang biasa pakai, ya anggaplah mereka teman-teman salafi lah. Mereka begitu. Mereka bilang kalau tertinggalnya karena tertidur atau karena lupa, maka wajib qadha. Dalilnya adalah yang dulu saya sampaikan, Nabi dan para sahabat karena ketiduran subuhnya kesiangan, terus qadha bareng-bareng. Nah, terus kata mereka kalau tinggalnya sengaja maka nggak ada qadha, yang ada adalah taubat karena dosa besar. Nah, bedanya sama kita, kalau kata kita, kalau disengaja tetap wajib qadha. Kenapa wajib qadha? Yang nggak disengaja aja qadha, apalagi yang disengaja. Tapi nggak ada contoh dari Nabi. Masa Nabi nyontohin yang sengaja nggak sholat, gitu bener aja. Iya, masa Nabi nyontohin yang sengaja nggak sholat? Nabi nyontohinnya yang nggak sengaja tadi, yang ketiduran itu contoh dari Nabi. Dan itu bagi Nabi malah wajib karena contoh. Coba bayangkan kalau Nabi nggak pernah qadha, malah belas nggak ada orang qadha nantinya. Jadi Nabi qadha sekali aja itu buat contoh dan buat jadi dalil. Nah dalil dari Nabi adalah nggak sengaja karena ketiduran. Nah mereka textbook. Kalau ketiduran oke lah karena ada dalil, itu kata mereka. Kalau sengaja ya enggak lah, orang nggak ada dalilnya. Begitu. Nah kata kita sengaja aja qadha, apalagi enggak. Tetap qadha dan taubat, tetap taubat lah namanya dosa. Apalagi sengaja nggak sholat kan dosa. Taubat tetap, tapi qadha ya iya juga. Gitu kata kita. Nah, tapi kalau yang tadi Saman bilang yang nggak qadha sama sekali, itu saya malah belum tahu itu. Ada ya? Aduh. Lebih parah lagi kalau itu malah. Iya. Tidur ya bisa itu. Pokoknya pas bangun langsung. Oke. Banyakin aja soal sunnah kan. Sekali lagi tadi, sunnah itu untuk menambal yang tidak sempurna, bukan untuk mengganti, bukan. Ya. Nah, terima kasih. Ada lagi yang nanya? Kalau nggak ada, iya. Antum, Kita nggak boleh ibadah itu di barter ya. sunatullah. Bagaimana kalau kita niatnya najar? Barter nggak itu? Kalau saya begini nanti katakanlah. Iya. Kalau Kalau deal, kalau surat tanah keluar, nah, kita kebo. iya. Oke. Kata Nabi ini, orang yang nazar itu adalah orang yang pelit. Lah iya. Orang ada pakai dipaksa dulu. Kalau oke baru ibadahnya dijalanin. Kalau nggak oke atau nggak terlaksana kan enggak. Gitu. Itu salah satu yang pelit katanya. Tapi ya nggak apa-apa, sepelit-pelitnya tapi masih ibadah. Masih ibadah. Nggak apa-apa juga. Jangan disalahin. Nggak salah. Tapi ya tadi ibadahnya pakai hitung-hitungan.
Istilahnya pakai janjian nama Allah. Ya Allah kalau engkau kasih aku begini ya saya mau. Begini kan begitu sama aja. Iya. Kayak barter. Ya nggak apa-apa, tetap sah, tetap sah. Ya tadi samanya tadi orang duha kepengen kaya, tetap sah duhanya, tetap sah. Ya nggak apa namanya orang banyak. Nah, ya itu salah satu trik buat sedikit maksa Tuhan. Iya, sedikit trik maksa Allah. Itu. Ya silahkan nggak apa-apa. Tapi ya tadi jangan sering-sering lah. Kayaknya kok pelit amat kan begitu. Ibadah pakai dipaksa harus kalau deal. Ya. Kalau cair begini kan begitu. Ya seakan-akan kan iya tadi. Kalau nggak cair kan berarti kan enggak. Oke. Cukup ya. Iya. Kalau misalnya kita mau lakukan sholat Lailatul Qadar, berarti witir kita gunakan dulu. Oh, witir kok genap? Kan kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak boleh sholat. Oh, iya. Kata Nabi, witir itu penutup sholat malam. Ya. Nah, itu beberapa ulama memahami, maksudnya begini. Saya tanya, witir kan minimal berapa? 1, maksimal. 3 gimana? Maksimal berapa? Ayo witir. Anggaplah 11, oke 11. Witir artinya ganjil. Kalau sholatnya 11, yang dilakukan, yang genep dulu apa ganjil dulu? Genep, ganjil. Itu namanya ganjil penutup sholat. Iya, gitu maksudnya hadis itu maksudnya begitu. Jadi witir sebagai penutup sholat itu maksudnya yang ganjil di belakang, jangan ganjilnya di depan. Tahajud atau itu? Nah, tahajud kan udah bukan sholat witir lagi. Iya, kan itu masih malam. Apa witir itu kita gunakan dulu atau Oh, boleh witir di awal boleh. Dan setelah witir sholat yang lain boleh. Boleh. Nah, yang nggak boleh itu sholat witir tapi witirnya di depan. Ganjilnya di depan. 1 + 2 itu nggak boleh. Kalau 2 + 1 boleh. Itu namanya sebagai penutup itu yang witirnya itu. Maksudnya itu penutup rangkaian witirnya, bukan penutup sholat seluruh sholat bukan. Udah beda bab kalau sholat lagi ya beda bab. Beda rangkaian. Enggak lah, kalau witir lagi tergenap jadinya. Rangkaian tarawih, terus ini rangkaian tahajud. Iya, enggak. Satu hadis itu adalah bicara tentang witir, bukan seluruh sholat malam, bukan. Yang nomor dua, ternyata sholat witir boleh dilakukan di awal malam. Dalilnya Abu Bakar. Ketika ditanya Nabi, Abu Bakar, kapan kamu sholat witir? Setelah sholat Isya ya Rasulullah. Kata begitu tanyanya Umar, kapan kamu witir? Di akhir malam ya Rasul. Enggak masalah, karena Umar pede, pasti bisa bangun lah. Kalau Abu Bakar hati-hati, iya kalau bisa, kalau nggak bisa kan sayang kalau nggak witir sekarang, begitu. Tapi kira-kira pertanyaannya, Abu Bakar kan witirnya habis sholat. Kira-kira sahabat Abu Bakar tahajud lagi enggak? Sekelas sahabat Abu Bakar kira-kira tahajud lagi enggak? Ya udah itu aja dalilnya. Witir lagi. Kalau 2 kali witir genep dong berarti. 1 malam 1 witir. Intinya di situ. Dan sekali lagi tadi witir sebagai penutup sholat itu maksudnya adalah rangkaian sholat witir. Kalau kita sholat witir banyak rakaat, ganjilnya di belakang. Bukan ganjilnya di depan, bukan. Ininya di situ. Ya, terima kasih, cukup ya.
Capek saya tadi sumber batu. Ya dah, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tada' min majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafitah wa la 'asiran illa yassartah wa la qarban illa nafastah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wa bil khusus hajat dari keluarga besar Mas Faris sahibul bait illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.